Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Lubis dan tim saya yang bernama Nabila Habibi Batubara. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan materi kami yang berjudul Aspek Ekonomi Sosial dan Politik dalam Studi Kelayakan Bisnis Islam. Yang kami hormati ialah Bapak Dosen Pengampun, Bapak Dr. Hendra SEI MA. Nah, yang pertama materinya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ada A, Aspek Ekonomi Studi Kelayakan Bisnis. Aspek ekonomi merupakan salah satu kompeten penting dalam studi kelayakan bisnis karena keterkaitan langsung dengan kontribusi suatu proyek terhadap perekonomian, baik secara mikro maupun makro. Analisis proyek terjadi hanya melalui perekonomian keuntungan finansial bagi investor. Nah, yang kedua itu ada aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis. Aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis merupakan kompeten yang penting yang menilai sejarah mata kegiatan bisnis memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sosial di sekitarnya. Analisis ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial yang diperoleh perusahaan, tetapi juga pada nilai-nilai kemakmuran, kesejahteraan sosial, serta hubungan harmonis antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Dalam konteks pembangunan bisnis ekonomi modern, suatu proyek bisnis dikatakan layak secara sosial apabila mampu memberikan manfaat dan yang terbaik untuk masyarakat. Analisis aspek sosial umumnya dilakukan melalui sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor lain yang juga penting dalam aspek sosial adalah konteks budaya dan demografis masyarakat lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda. Ketidaksesuaian terhadap ini menjadi aspek nilai penting bagi setiap proyek yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Nabila Habibi Batubara dengan NIM 230202075 dari Prodi Perbankan Syariah. C. Aspek politik dalam studi kelayakan bisnis. Aspek politik dalam studi kelayakan bisnis mencakup semua faktor yang berkaitan dengan kebijakan publik, regulasi, stabilitas pemerintahan, dan hubungan antar pemangku kepentingan stakeholders yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan keuntungan suatu proyek usaha. Aspek ini penting karena walau sebuah usaha mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, jika kondisi politik tidak mendukung usaha tersebut dapat mempengaruhi risiko besar yang menunda kerugian atau menghentikan operasional. Secara umum, aspek politik mencakup berbagai hal seperti stabilitas pemerintahan, sistem pemerintahan dan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan investasi, birokrasi, serta hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberlangsungan dan keamanan pemerintahan dan sektor swasta. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberlangsungan dan keamanan kegiatan bisnis, misalnya kebijakan fiskal, perpajakan, dan perizinan yang tidak konsisten dapat menghambat investasi dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah. Stabilitas politik memengaruhi langsung terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Negara memiliki pemerintahan stabil, kepastian hukum yang kuat, dan regulasi yang transparan biasanya menjadi tujuan utama investasi. Sebaliknya, ketegangan politik, konflik sosial, atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan risiko kerugian bisnis. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis harus menghentikan dinamika politik lokal maupun nasional sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang. Selain stabilitas pemerintahan, regulasi dan kebijakan pemerintah juga merupakan bagian penting dari aspek politik. Pemerintah berperan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi melalui kebijakan industri, perdagangan, investasi, serta perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Dalam konteks ini,
Pelaku bisnis perlu memahami kerangka hukum peraturan yang berlaku agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuannya. Misalnya, perubahan undang-undangan perpajakan atau kebijakan impor-ekspor dapat mempengaruhi struktur biaya dan keuntungan bisnis. Faktor politik juga berhubungan dengan tingkat intervensi pemerintahan terhadap dunia usaha. Dalam beberapa kasus, pemerintahan dapat memberikan subsidi, insentif, pajak atau kemudahan perizinan untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Namun di sisi lain, campur tangan yang berlebihan atau praktik korupsi dalam birokrasi dapat menghambat efisiensi dan menurunkan daya saing bisnis. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami lingkungan politik secara komprehensif agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang terjadi. Dalam konteks global, aspek politik juga mencakup hubungan internasional dan kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan hubungan diplomatik, perjanjian perdagangan internasional, atau sanksi ekonomi dapat mempengaruhi rantai pasok, ekspor, impor, dan arus modal. Oleh karena itu, analisa politik dalam studi kelayakan bisnis tidak hanya terbatas pada faktor domestik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika politik global yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nasional. D. Keterkaitan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi, sosial, dan politik merupakan elemen yang saling terkait dan berperan dalam menentukan keberhasilan suatu proyek bisnis. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan timbal balik yang membentuk sistem dinamis. Keberhasilan dalam suatu aspek sangat bergantung pada dukungan dan stabilitas aspek lainnya. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap berkaitan ketiganya menjadi keharusan bagi pelaku bisnis sebelum menentukan untuk menjalankan suatu investasi. Dari aspek ekonomi, kelayakan bisnis diukur dengan potensi keuntungan, efisiensi biaya, serta kemampuan bisnis untuk bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua, aspek sosial berperan sebagai faktor penguat legitimasi ekonomi dan politik. Dukungan masyarakat terhadap bisnis tidak hanya ditentukan oleh hasil ekonomi, tetapi juga oleh kontribusi sosial yang diberikan seperti penciptaan lapangan pekerja, pemberdaya masyarakat, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, aspek politik memiliki fungsi sebagai pengatur dan penjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah yang stabil, transparan, dan berpijak dalam kepentingan umum akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Keterkaitan antara ketiga aspek ini dapat digambarkan melalui hubungan yang saling mendukung. Yang pertama, stabilitas politik mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang adil memperkuat kesejahteraan sosial. Yang ketiga, kesejahteraan sosial yang merata memperkokoh legitimasi politik. Dengan demikian, hubungan antara aspek ekonomi, sosial, politik bersifat saling mempengaruhi dan saling menguntungkan. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan salah satu aspek dapat berdampak pada aspek lainnya. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, integrasi ketiga aspek ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan politik. Pendekatan holistik seperti ini sejalan dengan prinsip triple bottom line yang menekankan keseimbangan antara profit, keuntungan ekonomi, people atau kesejahteraan sosial, dan planet atau stabilitas lingkungan dan politik. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.